أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersolawat kepada Rasulullah junjungan alam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Siogianya yang menjadi khotib pada kesempatan yang berbahagia ini adalah guru kita Al-Ustaz Julhamdani SPD. Namun dikarenakan sesuatu hal beliau tidak dapat hadir bersama kita untuk melaksanakan Jumat kali ini. Oleh karena itu, untuk tetap terlaksananya aktivitas kita, kewajiban kita sebagai kaum muslimin laki-laki, maka di sini kami mencoba untuk menggantikan atas posisi beliau. Masih dalam suasana momentum Syawal 1444 Hijriah, semangat Aid, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Waja'alnallah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal aidina wal faizin, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang terlahir dalam keadaan suci. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, tadarus, dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan segala amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada fitrah kita. Wal faizin, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Al-faizuna fid din, beruntung dalam urusan agama, wad dunya wal akhirah, tentu juga dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari pelaksanaan penentuan satu Syawal yang lalu, tentunya ini menjadi sebuah perdebatan yang setiap tahunnya mungkin kita alami. Bagaimana penentuan hari-hari besar di dalam Islam, mulai dari penanggalan 1 Muharram, 1 Syawal, Idul Adha, bagaimana terdapat perbedaan dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut.
Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah katakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sungguh kami telah menciptakan kalian dari kelompok golongan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, lalu kami jadikan kalian dari berbangsa, bersuku-suku, adat yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pasti percaya dalam keluarga kita sendiri terdapat banyak perbedaan, baik itu dari bentuk, jiwa, pemahaman, pemikiran. Tentu kita yakin akan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Allah katakan, perbedaan yang terjadi, yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, semuanya Allah kehendaki dengan tujuan lita'arafu, agar kita saling memahami, agar kita lebih dekat satu dengan yang lain, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang takwanya lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya momentum Id, walaupun berbeda pendapat, saudara kita yang berada di Ormas Muhammadiyah, mereka menetapkan 1 Syawal jatuh di tanggal 21 April 2023, tepatnya hari Jumat. Sementara kita mengikut pemerintah menetapkan 22 April tepat jatuhnya 1 Syawal, pelaksanaan Idul Fitri. Maka tugas kita, sikap kita, bukan untuk memperdebatkan perdebatan itu, bukan untuk bertikai dalam permasalahan perbedaan pendapat. Tentu hadirin, dalam Islam kita yakin dan percaya ada 4 mazhab yang diakui di dunia ini. Ada yang bermazhabkan Imam Hanafi, Imam Maliki. Mungkin kita mayoritas yang berada di Indonesia bermazhabkan Syafi'i, dan ada yang bermazhabkan Imam Ahmad. Kita tentu yakin dan percaya bagaimana pelaksanaan sholat ketika melaksanakan takbiratul ihram saja sudah berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan pernah terjadi perbedaan di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kunut. Di suatu saat sebelum turunnya perintah kunut, Nabi tidak memakai kunut di negeri tersebut. Namun ketika kunut telah diperintahkan, disyariatkan, pada waktu yang sama di satu negeri mereka yang tidak diimami oleh Rasul tidak memakai kunut, dan yang mereka diimami oleh Rasul memakai kunut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah pelangi itu indah ketika kita pandang? Karena bermacam warna yang ada di tubuh pelangi tersebut. Maka jadikan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita menjadi sebuah keberagaman yang mesti harus saling kita pahami. Bukan mengaku aku yang benar, mereka yang salah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biarkan saja Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak veto untuk mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar.
Tugas kita hanya untuk terus memperbaiki jati diri kita. Tugas kita hanya untuk terus memperbaiki kualitas serta kuantitas ibadah yang kita lakukan. Bukan untuk memponis, bukan untuk mengatakan orang yang tidak sepemahaman dengan kita, orang yang tidak sependapat dengan kita adalah orang-orang yang tersesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang ada dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, jadikan sebagai khazanah ilmu agama yang luas yang Allah berikan untuk kita dalam kehidupan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi manusia yang satu, ketika Allah berkehendak menciptakan manusia beragamakan Islam keseluruhannya, maka Allah tinggal katakan kun. Allah hanya tinggal menyebutkan kun fayakun, maka terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka laj'alan nasa ummatan wahidah." Kalau Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menginginkan menjadikan kita umat yang satu, pasti kita akan menjadi umat yang tidak memiliki perbedaan. Pasti kita menjadi manusia yang sependapat dengan manusia yang lainnya. Tapi Allah tidak menginginkan itu, hadirin. Dalam surah Yunus ayat 99 Allah katakan lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka. Kalau Tuhanmu mengkehendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua umat manusia yang ada di seluruh penjuru dunia ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hanya tinggal katakan kun, hadirin. Kalau Allah berkehendak, perbedaan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kita akan memaksakan kehendak kita dengan kepada kehendakan mereka? Kita merasa Islam yang kita anut, yang kita yakini adalah agama yang paling benar. Apakah kita harus memaksa saudara-saudara kita yang tidak meyakini Islam yang benar untuk masuk ke agama kita? Allah tidak menginginkan kesemuaan itu. Allah menginginkan perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Lita'aruf, untuk kita agar lebih dekat antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita sebagai manusia yang lebih dapat menerima segala macam bentuk perbedaan yang ada. Mulai mungkin dari ras, dari bahasa, dari pemikiran, pendapat yang tidak sama dengan kehidupan kita, yang tidak sama dengan pemikiran kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjadi karakter manusia yang dapat bisa menerima segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil 'ilmi wal 'amal. Summa salatu ala rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa huwa yunabi'ul ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta
وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله أعلم